sampai 15 menit. Baik. Balik. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir, dan semoga semua ibadah yang sudah kita kerjakan dan yang insya Allah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya Rasulullah setiap selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Semoga ibadah yang sudah berlalu dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya terbatas, handphonenya barangkali sejenak kita sesuaikan dulu. Bicara tentang nuzulul Quran. Nun, zain, waw, lam. Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Berarti kita bahas turunnya Quran. Umumnya di kita dan negara muslim mengadakan peringatan turunnya Quran di malam ke-17. Tapi Quran mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Sama-sama ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Apakah benar Quran turun di malam ke berapa tadi? 17. Ternyata ada Quran suratnya 97, yaitu Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah katakan kami turunkan Quran di malam Al-Qadar. Ulangi yuk. Allah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar adanya di awal, tengah, atau akhir. Ya Allah, sama-sama ya. Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar adanya di awal, tengah, atau akhir. Akhir. Tepatnya di 10 malam yang ganjil. Seharusnya mengadakan peringatan turunnya Quran di Lailatul Qadar, tapi kenapa diadakan malam ke-17? Bisa dipahami nggak semuanya nih? Saya ulangin ya, seharusnya mengadakan peringatan apa tadi? Turunnya Quran bukannya malam ke-17, tapi di Lailatul Qadar. Bisa mengadakan malam ke-27. Ini jawabannya yuk. Ada buku tafsir namanya Al-Qurtubi. Di dalam buku tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, fokus ya, jumlah langit yang Allah ciptakan ada 7. Sama-sama, jumlah langit yang Allah ciptakan ada 7. Di langit ke-7 ada buku takdir, namanya Lauhul Mahfuz. Sekarang pelan-pelan jangan salah nyebut. Lauhul Mahfuz. Buku itu terjaga, tidak bisa dicuri sama jin. Makanya disebut Lauhul Mahfuz. Al-Quran turun dari langit ke-7, yaitu dari buku sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Turunnya enggak ke bumi, turunnya ke langit pertama. Langit pertama disebut Baitul Izzah. Ulangi. Jadi kalau begitu, kalau ada yang tanya kapan turunnya Quran, jawab Lailatul Qadar. Dari langit ke
Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Dari langit, ya Allah sabar. Dari langit ke satu. Bapak Ibu sehat semuanya. Saya ulangin, fokus semuanya ya. Al-Quran turun. Kalau ada yang tanya kapan turunnya Al-Quran, jawab di Lailatul. Dari langit ke, liatin jari jemari saya aja. Dari langit ke sebanyak 114, dan ulama mengatakan banyak, 6-nya 4 kali ayat, tapi turunnya enggak ke bumi, turunnya ke langit pertama, namanya disebut sini Baitul Izzah. Tapi Quran turun dari langit ke 7. Ya Allah, Bapak depan saya banget, Bapak sehat Pak. Tapi Al-Quran turun dari langit pertama ke, enggak sekaligus, 23 tahun. 13 tahun Quran turun di kota Mekah. Makanya ada surat-surat bicara tentang tauhid. Quran surat turun di kota Mekah namanya surat dan 10 tahun Quran turun di kota Madinah tentang ubudiyah muamalah. Makanya ada surat-surat namanya surat Madaniyah. Turunnya pertama kali dari, Bapak nggak perlu melihat plafon, saya ulangin ya. Turunnya pertama kali pas apa nih Pak sahur. Pas sahur. Beneran sahur? Bapak sahur. Lu sampai mana tuh ngomong tuh tadi? Maka Al-Quran turun dari langit ke, tidak sekaligus, selama berapa tahun? Dan surat pertama kali turun di kota Mekah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi, dan turunnya pertama kali dari langit ke malam ke-17 Ramadan. Maka apabila ada yang tanya dari mana sumbernya tafsir Al-Qurtubi yang mengatakan malam ke-17 bukan dari langit ke, tapi dari langit kemana? Tapi dari langit pas sahur. Maka dari langit ke turunnya di malam Lailatul Qadar. Tapi dari langit kemana? Turunnya pertama kali malam ke 17. Jumlah langit ada, jumlah bumi seperti langit ada. Jangan ragu, tuh 7. Kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak, setelah itu kita sa'i sebanyak, jumlah hari dalam sepekan, kita bawa jenazah, kita letakkan di liang lahat, dia akan ditanya setelah kita ninggalin dia. 7 angka. Jumlah pintu neraka dalam Quran surat 15 ayat 44 jumlahnya ada. Dari situ pula lah Ronaldo pakai nomor punggung berapa tuh? Cukup? Imamnya udah datang, imamnya? Dikit lagi ya. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ke depan 2 sama-sama fokus ya. Tolong jawab. Kuburan gelap atau terang? Hafalkan yuk namanya. Ummi Mahjan. Ulangi. Ketika Nabi berada di kuburnya Ummi Mahjan, maka Nabi bersabda, ikuti saya. Qala Rasulullah. Sama-sama. Inna hazihil kubur mamlu'atun, sama-sama, zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kuburan Ummi Mahjan dan kuburan-kuburan yang lain, Nabi mengatakan hawa dan suasananya sangatlah apa tadi? Gelap. Jadi kalau ada yang tanya apakah kuburan gelap atau terang, jawabannya gelap.
Maka ketika itu kita butuh sinar atau cahaya. Sinar atau cahaya dalam bahasa Quran dan hadis atau Arab namanya nur. Makanya ada laki-laki namanya Nurman, Nur Hasan. Perempuannya Nur Hasanah. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sesungguhnya Al-Quran Allah turunkan sebagai nur. Sama-sama. Sesungguhnya Al-Quran Allah turunkan sebagai. Jadi kalau begitu orang yang rajin baca Quran, fisiknya, hatinya, mukanya mendapatkan nur. Bilangnya nur. Maka orang yang rajin baca Quran, mukanya, fisiknya, hatinya di dunia dapat nur, dan di kuburan dia enggak gelap, dapat nur. Maka orang-orang yang rajin baca Quran selalu tasawur, sehat tasawur. Maka orang yang rajin baca Quran selalu mendapatkan nur. Maka kalau begitu, terapi yang terbaik biar muka kita bercahaya, maka kitanya sering membaca Al-Quran. Maka kalau bapak ibu meninggal dunia, siapa yang meninggal? Maka apabila ada yang meninggal dunia, kalau ada yang tanya apa amalan biar mendapatkan cahaya di kuburan, maka salah satunya adalah dengan sering membaca Quran. 2, tolong jawab, Pak Saur. Jangan merasa nggak enak, jawab aja. Siapa manusia terdekat di dunia ini bagi Pak Saur? Nggak perlu lihat karpet, ke saya melihatnya. Saya ulangin. Siapa manusia yang paling terdekat di dunia ini bagi Pak Saur? Keluar, sama-sama. Keluar, sama-sama. Angkat suaranya. Siapa manusia yang paling dekat dengan kita di dunia? Jawab sama-sama, keluarga, bareng-bareng. Siapa manusia yang paling dekat dengan kita di dunia? Ikuti saya. Hadisnya Tirmidzi. Qala Rasulullah. Ya, bareng-bareng deh. Inna lillahi. Bukan wa inna ilaihi raji'un, itu orang meninggal. Ini beda lagi ya. Inna lillahi ahlina minan nas. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah punya keluarga. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan bareng-bareng. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan. Jadi kalau ada yang tanya apakah Allah punya keluarga, tanda kutip, jawabannya punya, dari golongan. Maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa keluarga Allah di dunia ini? Maka Rasul mengatakan, ahlul Quran, orang yang selalu membaca. Maka kalau kita sering membaca Al-Quran, kita tanpa disadari menjadi manusia yang kok nur, keluarga. Berarti kalau begitu, orang-orang yang rajin baca Quran berarti mereka adalah manusia yang paling sama Allah sangat dekat. Maka kalau ada yang tanya siapa manusia yang paling dekat di muka bumi? Keluarga. Dan siapa manusia yang paling dekat dengan Allah? Mereka yang disibukkan dengan Quran. Imam sudah datang? Udah? Cukup ya Pak? Enggak, bareng-bareng nih. Cukup apa terus? Terakhir dari saya. Angkat suaranya. Qala Rasulullah. Bareng-bareng ya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati. 3, ke tangan saya dulu. Huffatan urratan ghurlan. Manusia kumpul di padang mahsyar. 3. Tasawur. 3.
Hufatan, tidak beralas kaki, nyeker. Urrotan, tidak pakai pakaian sehelai pun, maaf, telan. Gurlan, manusia kumpul di padang mahsyar, ujung kelamin laki-laki tertutup lagi seperti bayi yang belum dikhitan. Namanya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Kulub. Yuk sama-sama yuk. Nyeker. Enggak, ikuti saya, jangan buru-buru itunya. Pertama, kedua, ketiga. Jangan dibayangin. Aisyah nanya, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Kalau manusia di padang mahsyar tidak memakai pakaian sehelai pun, apakah saling melihat satu sama lain? Enggak, jujur, ngeliat enggak? Tadi saya buka puasanya di golf sama Kedi. Saya ngeliat nggak mereka terbuka aurat tadi sore? Nggak apa-apa, jangan nggak enak. Saya ngeliat nggak? Ya, dia pakai kaos warnanya hitam. Pas sahur saya ngeliat. Tadi sore. Kira-kira saya lihat apa enggak? Di dunia itu orang pada melihat, tapi kalau di padang mahsyar udah nggak melihat, udah pada pusing mikirin amal ibadah. Matahari tepat di atas, sama-sama. Matahari tepat di atas, maka Nabi mengatakan matahari di padang mahsyar tepat di atas kepala. Banyak manusia yang berkeringat, ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai bahu, dan ada manusia yang tenggelam dalam keringatnya. Maka kita butuh, ya bukan payung sih, syafaat. Sama-sama. Oh mungkin saya tadi begini ya, makanya Bapak bilang payung ya. Jadi salah siapa? Jamaah apa ustadznya? Nggak apa-apa, jangan gak enak. Salah siapa? Jamaah apa ustadznya? Maka di hari kiamat kita butuh, jangan bilang payung, syafaat. Di hari kiamat kita butuh apa syafaatnya ustadz? Sama-sama. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin puasa dan orang yang rajin baca Quran. Sama-sama. Orang yang rajin dan orang yang rajin, maka Quran dan puasa menjadi, maka orang yang rajin baca Quran di hari kiamat tidak kepanasan. Wasilahnya karena rajin baca. Kalau saya ceritakan Bu, 3 kali pertemuan keutamaan baca Quran gak selesai. Time is over. Cukup? Nggak ada belum? Saya tanya, bisa nggak ngatur Allah? Jangan genak. Bisa nggak ngatur Allah? Ngatur Ustadz? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jawab insya Allah ya. Saya bilang semangat ibadah. Jawab ya, insya. Bareng-bareng. Semangat menghidupkan masjid. Semangat membaca Quran. Semoga kita semua menjadi keluarganya Allah. Amin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan nih saya. Maafin saya pas sahur. Semoga berkah ya Allah. Maaf.